Jagat media sosial baru-baru ini digemparkan dengan video penganiayaan yang dialami seorang karyawan toko roti di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Perempuan berinisial D itu dianiaya secara brutal oleh George Sugama Halim yang tak lain adalah anak bosnya. Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada Kamis 17 Oktober lalu saat sedang bekerja. Penganiayaan ini bermula saat D yang sedang bekerja diminta oleh pelaku untuk diantarkan makanan yang dipesan secara online ke kamar pribadinya. Namun permintaan tersebut ditolak lantaran pelaku diduga menyuruh dengan tidak sopan. Pelaku yang tidak terima langsung turun menemui D dan melemparinya dengan kursi hingga menghantam D dengan mesin edisi yang membuat kepala pegawai tersebut bocor. Dia marah sama saya, dia mukul saya, dia ngelempar saya pakai patung untuk disita awalnya, terus gak lama dia mukul saya pakai kursi sama edisi. Usai video penganiayaan tersebut beredar dan viral di sosial media, George, anak bos toko roti itu memilih kabur. Ia ditangkap pada Senin 16 Desember kemarin, sekitar waktu dini hari di sebuah hotel di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Saat ditangkap, George tak melawan. Ia mengakui perbuatannya dan digiring ke Jakarta. Ini yang dari mana? Dari masukin penyidiknya Pak Awe. Oh iya. Penyidiknya. Udah paham Jos ya? Udah paham nggak? Masalahnya udah paham? Oh ya udah, kalau Anda kata udah paham. Sama pilih langsung Pak Jos nanti Jos ya. Nanti nggak apa aja. Usut punya usut, alasan George melarikan diri ke Sukabumi karena untuk menenangkan diri. Sebab ketika George di rumah, keluarga merasa takut dan karyawan pun seolah tak bisa dengan tenang bekerja. Mereka menyatakan bahwa mereka ke Sukabumi untuk menenangkan diri dengan terlapor karena kasus ini menyebabkan mereka sangat ketakutan. Mereka merasa terancam kalau mereka masih berada di rumahnya. Termasuk yang meresahkan informasi yang kita dapatkan di mana anak toko roti anak bos toko roti ini rasanya juga sangat memprihatinkan sekali. Dari sini kita juga belajar bahwa tentu saja kita harus bisa mengatur, memanage emosi kita. Jangan sampai emosi kita yang meledak-ledak bisa merugikan orang banyak sampai akhirnya melukai orang tersebut bukan hanya secara fisik tapi juga mental. Justru dari situ kita belajar untuk bisa kalau marah diredam sebentar atau barangkali ambillah jeda sesaat. Betul, jadi jangan semena-mena ya, walaupun kita bosnya gitu kepada anak buah akhirnya bertindak apapun yang ada di emosi kita saat itu dikeluarkan, tidak bisa seperti itu. Justru sebaliknya, sebagai bos kita harus menjadi leader untuk mereka. Betul ya kan? Ingat ada perbedaan antara bos dan juga pemimpin. Yang manakah yang Anda pilih?